Oke, jadi ini adalah tutorial gimana sih cara pakai template SPPG ini, dan ini adalah khusus ahli gizi. Jadi kalau misalnya untuk KSPPG gimana dan untuk akuntan gimana, itu saya belum ada, tapi next time lah ya, semoga ada. Nah, jadi ini ada 6 sheet. Yang pertama itu adalah panduannya pastinya. Ini adalah cara copy paste. Jadi untuk teman-teman silahkan kalau mau copy paste untuk Excel ini ke Excel lain atau ke Word. Nah, lalu ini ada panduan. Nah, setiap titik-titik merah itu ada maknanya. Nah, coba kalian bisa coba di ini, dan ini ada paspotnya dan ada hak cipta. Jadi untuk teman-teman dilarang untuk menyebarluaskan maupun memperjualbelikan. Jadi support produk-produk teman-teman kita, produk-produk anak bangsa, karya masing-masing dari keringat teman-teman sendiri. Nah, yang pertama itu kita masukkan jumlah siswanya dulu. Misalnya ada berapa balitanya, ada berapa PAUD dan TK, SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini untuk terkait pengorderan pastinya nanti. Nah, ini ada angka kecukupan gizi. Nah, kita tahu ya angka kecukupan gizi itu ada laki-laki dan perempuan. Nah, ini dibagi dua. Nah, hasilnya seperti ini. Terus untuk kebutuhan makan siang, sebenarnya ini nggak penting, jadi cuma sebatas informasi aja. Ada standar porsi, jadi untuk produk-produk karbohidrat, hewani, dan nabati ini sangat berguna banget agar terstandarisasi untuk pangan kita. Nah, lalu ada daftar bahan makanan. Ini bahan mentah semuanya. Jadi kalau teman-teman melihat ada yang belum ada nih, melihat yang belum ada. Oh, jika yang belum ada di sini, itu bisa banget loh ditambahin di bawahnya, silahkan banget nanti akan masuk. Nah, jadi yang kita tahu kan ada BDD, berat yang dapat dimakan. Ini susut, artinya adalah penyusutan mentah matang. Ini harga per kilo, semuanya harga per kilo, jadi silahkan konvensi. Lalu ada energi, protein, lemak, karbohidrat itu per 100 gram dan spesifikasi bahan makanan. Nah, kalau untuk susu di sini itu per pack. Jadi silahkan kalau misalnya masuk susu bermerek-merek tertentu itu satuannya pack. Nah, langsung aja kita tutorial. Nah, ini kenapa tidak ada? Karena itu nol. Ini budget dari BGN-nya berapa untuk makanan. Misalnya satu SMA, berarti kan 10.000 ya. Nah, 10.000. Lalu kalau misalnya jumlahnya sekian, ini kita ngasal aja, berarti kita dapat anggaran makan itu di 13.220.000. Dari apa? Dari kalkulasi misalnya SD 1, 2, 3 itu kan 8.000 dan seterusnya ya. Ini di angka 10 ribuan. Nah, itu udah terkalkulasi budgetnya. Nah, lalu ada pertanyaan lagi, kenapa ini belum terisi tapi udah ada? Ini adalah garam yang sudah include. Nah, contoh ini adalah bahan utama. Jadi kita masukkan aja bahan-bahan yang kita inginkan. Misalnya kalau nasi, kita tulis nasi. Kalau misalnya roti tawar, kita tulis roti tawar. Tawar. Kalau misalnya kita butuh kentang, silahkan kita tulis kentang. Nah, lalu si bagian pH itu ya hewani. Berarti entah itu ayam, telur, daging, lalu ikan dori filet misalnya, atau ayam filet. Nah, seperti itu. Kalau nabati, tahu atau tempe. Sayuran silahkan tuliskan sayuran, mau misalnya mau buncis, mau daun singkong atau bayam. Nah, ini kan nanti nggak ada, nanti akan terjawab di selanjutnya. Buahnya misalnya jeruk, pepaya, dan lain-lain. Kalau misalnya menggunakan susu, berarti ketik aja susu. Nah, dia langsung terlihat ya merah ya, karena ada budget yang cukup pricey di hari tersebut. Nah, tapi kenapa di sini tidak pricey atau tidak merah? Nah, kita bisa lihat di bagian kanan, ini budget untuk dewasa itu di 8 juta. Kita bisa tuliskan kembali di 8 juta 100. Nah,
Nanti secara otomatis dia kalau jika ada over budget dia akan warna merah seperti ini. Contoh dia 9.800.000. Kita coba hapus susunya. Nah, terus kalau misalnya bahan-bahan tertentu yang tidak ada, misalnya ikan kembung. Nah, itu kan nggak ada nih. Kosong ya tuh ikan kembung. Nah, karena saya belum memiliki standar porsi ikan kembung. Nah, jadi silahkan kita masukkan dulu standar porsi ikan kembung, lalu secara otomatis dia ada kenaikan di sini. Nah, tapi kalau misalnya mau 2 sayuran silahkan ditulis. Nah, ini adalah bahan mentah. Nah, silahkan kita tuliskan bahan matangnya di sini. Misalnya kentang goreng, kembung balado, tahu bacem, tahu kecap aja, terus tumis bayam jagung. Ini nama masakannya. Lalu kita lanjut ke hari kedua. Tadi adalah hari kedua. Jadi kita masuk ke hari kedua atau kita bisa filter di sini. Ada filter hari kedua. Nah, lebih enak kan? Kentang goreng berarti kita butuh minyak. Untuk yang anak juga kita butuh minyak. Kalau misalnya tergoreng kita anggap 5 lah ya. Untuk minyak terserapnya. Lalu kalau misalnya kita butuh lain-lain silahkan dituliskan di sini. Misalnya butuh tepung maizena, silahkan dituliskan saja. Misalnya butuh 1 gram aja, nggak usah banyak-banyak. Biar ada kesan crispy-nya aja. Terus kembung balado. Berarti kita goreng dulu, butuh minyak, butuh daun jeruk biar nggak bau ya. Cabai merah pastinya. Lalu seperti produk Indonesia lainnya, butuh bawang merah, bawang putih, salam serai kayaknya, lengkuas, merica. Nah, gramasinya kita tulis di sini. Saya butuh 5. Ini 1 enggak deh, 2 deh. Ini 0,2 rata 0,2. Ya, aku tarik aja. Ya, 0,2. Salah. 0,2. Kita tarik biar sama. Ini 0,1 aja. Nah, karena ini kembung balado untuk dewasa. Nah, yang anak mau saya kurangi nih si cabai merahnya. Jadi 1 aja. Jadi dia lebih tidak begitu pedas untuk yang anak-anak. Ini lagi sih masuk. Kita lanjut ke tahu kecap. Pasti kita butuh kecap. Kalau misalnya digoreng dulu biar lebih oke, berarti kita butuh minyak, butuh wijen biar cantik, dan daun bawang biar ada hijaunya juga. Kita kasih gramasi. Kecapnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, karena saya 55 untuk dewasa, 27,5 untuk anak. Jadi berarti kecapnya saya butuh setengahnya dong. Berarti 1,5 dan minyaknya di 0,5 karena setengahnya dari dewasa. Seperti itu. Kalau misalnya mau samain silahkan banget. Bayam dan jagung itu tidak muncul nilai gizinya pasti banget karena bayam ya bayam, jagung ya jagung. Berarti kita tuliskan bayam, jagung. Lalu saya pakai bawang putih aja. Dan minyak sedikit 0,2 lah. Bawang putih 1, jagung saya kasih di 10 gram dan bayam saya kasih 40 gram. Yang anak saya turunin dikit. Yang anak 20, ini 5 setengahnya. Pepaya saya kasih porsi di 90 lah. Nilai gizi udah masuk semuanya tanpa ada yang error. Kalau misalnya tanpa ada yang error berarti itu udah sukses dan bisa lanjut ke cost order. Kalau misalnya ada yang masih error, itu silahkan dikoreksi kembali. Apakah ada yang salah? Kita lihat untuk harganya di 9.500 mahal banget, luar biasa. Kenapa? Kita cari tahu harga kentang itu yang cukup pricey.
Kita lihat ya di sini di harga 2.500. Nanti bisa di cross check lagi untuk kentang apakah semahal itu apa enggak, atau memang gramasi kentang yang cukup tinggi. Lalu ikan kembung yang oke lah masih normal, dan bayam pepaya yang terbilang cukup bisa naik. Kalau misalnya kita ganti ke nasi ya, coba ya. Nasi putih. Tuh, langsung merah ya. Nah, kita ganti nasi aja dia udah hijau, berarti tandanya udah sukses kita. Kita hapus ininya. Gramasinya kita lihat tuh harganya di 7.450 untuk yang anak, 456 masuk dalam kelompok tabel anak, tapi harganya kita lihat ya di harga 9.000. Ini beda banget kayak misalnya kok masuk tabel anak tapi harganya beda jomplang ya, karena dia emang kelompok dewasa ya. Kelompok ya, masuk kelompok makan besar. Nah, ini di SMP dan SMA ditembus 9.500. Ini udah cantik banget. Jadi sangat cukup lah ya. Terus kita lihat untuk harganya. Pembelian, walaupun ini tulisan nasi, ini adalah beras. Jadi itu adalah pembelian beras di 137 kilo. Nah, kok bisa? Karena ini sudah mengikuti dari jumlah proporsi. Kita lihat di sini. Di 137. 137 ya. Kita tambah deh. 137 itu berubah jadi 244,9 kilo. Nah, apakah ini sudah sama penambahan? Sudah penambahan 2%. Bisa dilihat ini normal jika kalian mau beli segitu sesuai dengan jumlah siswanya, atau akan dilakukan penambahan yang ada di spare. Nah, ini jumlah total keseluruhan antara normal dan spare. Pembelian untuk ikan kembung, minyak untuk goreng kembung, serta kebutuhan cabai keseluruhan itu di 11,5 kilo. Tadi kita lihat untuk cabai tadi kan terpisah ya, ada cabai anak dan cabai dewasa. Kita bisa lihat untuk penggunaan cabai merah di anak itu hanya 0,7 kilo cabai merah. Tapi untuk dewasa itu tembus di 10 kilo. Jadi itu bisa spesifik itu. Nah, jadi seperti ini untuk cara penggunaannya. Nah, terus gimana kalau misalnya ada yang alergi ikan? Anak tersebut biasanya ada lah ya, 1-2 mah. Oke, ada berapa orang yang alergi? Kita tuliskan dulu. Misalnya ada 20 orang alergi ikan kembung. Kita ganti ke ayam goreng. Kita butuh ayam sebagai bahan mentah. Kita butuh minyak, bawang merah, bawang putih untuk diungkep, kunyit biar tidak pucat, terus kemiri, ketumbar, lengkuas sih tak cocok ya, lengkuas. Nah, karena ada 20 orang yang alergi, berarti kita perlu ada penambahan pembelian ayam sebesar 2 kilo. Oke, dengan harga total keseluruhan di 86.000. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya ada balita gimana? Kalau misalnya balitanya mau sama seperti yang anak maupun yang dewasa, enak, kita tinggal copy paste. Copy. Tadi saya copy dari mana ya? Oh, dari ikan kembung. Paste. Tapi kan nggak mungkin nih pada saat menu ikan kembung balado lagi. Berarti kita tulis aja kecap. Untuk yang balita kan kecap. Atau mau pakai ikan dori fillet.
dengan bumbu yang sama atau bumbunya mau beda lagi. Misalnya mungkin seperti ini. Berarti ada penambahan pembelanjaan juga untuk balita. Dan ingat, balita dispesifikan 3. Yang usia 6, 7, 8 bulan itu ada berapa orang? Tuliskan di sini. 9, 10, 11 tuliskan di sini. Dan 12 bulan ke atas tuliskan di sini. Misalnya ada 5 orang untuk yang 6, 7, 8, 10 orang untuk 9, 10, 11, 12, dan ada 300 orang yang 12 bulan ke atas. Nah, berarti bakal ada pembelanjaan yang cukup naik. Seperti itu. Nah, gitulah. Silahkan nanti di otak-atik masing-masing dari kalian. Nah, atau misalnya kalian mau samain aja kayak di PAUD ya, berarti kan jumlah si balitanya kita masukin ke sini aja. Misalnya jadi enggak, jadi 2000 orang. Segitu. Nanti bakal ada kenaikan di anak pastinya. Seperti itu. Terus gimana kalau misalnya ada error nih, pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, kita akan contoh di nomor 3. Filter kita hilangin dulu. Kita pindah ke nomor 3. NA ini adalah value karena belum terisi. Terus kalau misalnya pakainya roti burger, itu juga tidak masuk. Gimana? Ya, balik lagi karena standar porsinya belum ada roti burger. Silahkan ditulis roti burger. Beratnya berapa? Misalnya 100 gram ya per roti. Nah, dia bakal masuk. Kenapa nilai gizinya belum ada ya? Karena saya belum punya data roti burger di sini. Misalnya kita tuliskan dulu ya roti burger. Roti burger. Kita anggap seperti ini nilai gizinya. Nanti dia akan muncul. Seperti itu. Terus kalau misalnya dia datanya tidak masuk nih, nilai gizinya misalnya seperti ini, itu kenapa kok nggak ada datanya? Nah, karena ada spasi di setiap akhir penulisan. Jadi jangan sampai kita typo dalam segi penulisan. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu kalau misalnya di sininya juga spasi, pastinya errornya semuanya. Karena nomor 1 aja error, apalagi nomor 2 dan seterusnya. Gitu. Terus kalau misalnya ada penambahan kolom, misalnya ada penambahan kolom ya, kita contoh di nomor 2 tadi yang sudah cukup full. Saya tambahin dulu 3 di sini. Nah, misalnya penuh nih, gimana sih cara nambahinnya? Silahkan banget bisa ditambahin 4 misalnya, di insert ya. Nah, lalu kita blok semuanya dari ujung ke ujung, kita tarik. Nah, nanti gimana nilai gizinya? Nanti nilai gizinya akan muncul. Gitu, mudah. Terus karena tadi kita nambah 4, jadi kita perlu nambah 4 di sini. Nah, tapi gimana? Ini kan terkunci, kita nggak bisa nginsert. Nah, jangan lupa ya, dibuka dulu paspotnya. Paspotnya itu ada di sini. Bisa di copy paste aja atau kalian ketikkan langsung di sini. Excel FFP45 di atas garam nambah 4. Nah, blok dari ujung ke ujung. Tarik. Nah, muncul. Gampang banget. Pokoknya mudah dan menyenangkan itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih pusing gimana cara pakainya, ini loh segampang ini gitu. Nah, jadi aku yakin bisa karena terbiasa. Nah, ini merah karena kita belum ganti terkait budget si dewasa, dan anak juga ini merah karena kita belum ganti budget si
anak 21.100.000. Oke, masih salah ketik. Nah, mungkin itu tutorialnya. Jadi silahkan kalian bisa mencobanya. Kalau misalnya mau lakukan pembelian, silahkan lakukan pembelian di link di bawah. Boleh tanya juga, silahkan tanya, karena sebisa mungkin dan semaksimal mungkin saya bakal jawab. Dan kalau misalnya belum terjawab selama 2 hari, silahkan chat lagi, karena mohon maaf banget banyak yang harus dikerjakan. Jadi ayo kita sama-sama belajar, karena memang sepusing ini. Begitu, terima kasih, bye bye.